Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tutorial Visual Basic.net. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan atau mendeklarasikan variabel di dalam VB.net. Di video kali ini kita akan membuat contoh kasus untuk penggunaan percabangan if. Oke, langsung saja kita mulai tutorial kita. Kita buka Visual Studio 2022 kita yang sudah kita download. Oke, akan tampil di sini. Kita akan membuat sebuah project baru. Kita klik Create New Project. Kemudian kita pilih di sini Visual Basic. Kemudian kita pilih Windows Form aplikasi. Kita klik Next. Kita buat nama projectnya misalkan aplikasi kondisi percabangan. Oke, kita simpan dalam folder yang sudah kita buat. Kita klik Next. Kemudian frameworknya .NET 6.0 kita create. Oke, sekarang kita loading ke masuk dalam lingkungan Visual Basic.net. Oke, sudah ada form 1 yang sudah dibuat di project awal kita, yaitu aplikasi kondisi percabangan. Di sini kita akan membuat contoh kasus menggunakan perintah if untuk mengecek apakah sebuah bilangan yang diinputkan oleh user itu adalah bilangan positif, negatif, ataupun nol. Di sini kita butuhkan satu buah tombol atau button. Oke. Teksnya kita ganti dengan cek bilangan. Kemudian perintahnya kita letakkan di dalam tombol button 1 ini. Oke, untuk tombol button 1 ini itu namanya bisa kita ganti ya. Ya, kita ganti di bagian properties. Kita pilih saja di sini ada tuh penggantian nama. Nah, ini nama objeknya bisa kita ganti button 1. Misalkan kita ganti dengan btn check. Oke. Sekarang button 1 namanya sudah menjadi btn check. Oke. Kita double klik di cek bilangan atau btn 1. Lihat, btn 1 check itu eventnya adalah klik. Jadi pada saat tombol btn check itu diklik, kita buat dulu sebuah variabel. Kemarin untuk variabel deklarasinya kita menggunakan dim. Kita misalkan variabel namanya itu adalah bilangan misalnya. Atau bil saja, kita singkat dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Oke, bil ini kita ambil nilainya berdasarkan input dialog ya. Kita buat input box. Oke, input box kita isikan, kita ketik string, ketikkan sebuah bilangan. Oke, kemudian ada judulnya misalkan input bilangan. Oke, ini adalah kotak dialog. Kotak dialog kita menggunakan input box. Jadi di dalam input box ini kita diminta untuk memasukkan sebuah angka atau nilai. Nah, setelah kita masukkan, kita klik OK, nilainya akan diletakkan dalam variabel bil. Nah, bil inilah akan kita cek. Jadi di sini kita akan menggunakan perintah if. Jadi if di sini kita menggunakan if, kemudian ada kondisi. Kondisinya adalah bil lebih besar dari 0. Then, nah ini adalah contoh penggunaan if. Then-nya misalkan kita tampilkan pesan. Pesannya itu adalah string ini adalah bilangan positif. Oke, jadi di sini logikanya dia akan mengecek kondisi. Ini adalah kondisi. Kondisi ini adalah merupakan operasi perbandingan. Jadi kalau operasi perbandingan itu dia menggunakan operator perbandingan seperti lebih besar sama dengan, kurang dari, ya kurang dari sama dengan, tidak sama dengan. Itu adalah operator perbandingan. Nah, hasil dari operator perbandingan itu adalah bilangan bertipe boolean atau bilangan logika. Isinya adalah true atau false. Jadi kondisi itu ini bilangan perbandingan atau operasi perbandingan. Jika operasi perbandingan ini nilainya true atau false, jadi jika dia true maka perintah setelah then itu akan dieksekusi. Jadi jika benar, if bilangan dari mana? Bilangan dari variabel bil yang sudah kita buat, kemudian isinya berdasarkan input box ya atau input dialog. Kemudian dia akan ngecek jika benar isi dari bil yang diinputkan oleh user itu lebih besar dari 0, maka perintah setelah then itu akan dieksekusi. Kita coba. Kita jalankan.
Oke, ini adalah formnya. Kemudian kita klik tombol cek. Ya, cek bilangan, dia akan menampilkan sebuah input box. Ini adalah input bilangan, judulnya. Kemudian ini adalah stringnya yang kita ketikkan tadi. Oke, saya misalkan isikan 4. Nah, 4 ini setelah kita klik OK akan disimpan di dalam variable bill. Kemudian kita akan mengecek isi dari bill. Jika lebih besar dari 0, perintah message box ini adalah bilangan positif, itu akan dikerjakan. Maka dia akan menampilkan ini adalah bilangan positif. Oke, bagaimana kalau saya cek lagi, saya isikan dengan -1 misalnya. Oke, dia tidak ada respon karena dia -1 itu berarti nilainya false. Kalau false, tidak ada yang mau dieksekusi. Nah, untuk kasusnya, kita bisa menambahkan perintah else di sini. Jadi jika kondisinya nilainya false, kita buat else untuk mengerjakan perintah kalau kondisinya false. Jadi di sini misalkan ini adalah bilangan bukan positif misalnya. Oke. Jadi kalau dia false, dia akan mengerjakan perintah ini. Kita coba lagi. Oke, kita cek bilangan. Nah, saya isikan misalkan 0. 0 itu apakah 0 lebih besar dari 0? Tidak, maka false. Kalau dia false, dia akan mengerjakan ini adalah bilangan bukan positif. Nah, dia akan mengerjakan setelah else kalau nilai kondisinya itu adalah false. Oke, sekarang kita selesaikan kasusnya untuk menentukan apakah sebuah bilangan itu positif, negatif, atau 0. Di sini kita tambahkan satu kondisi lagi. If bilangan kurang dari 0, maka jika bilangan itu kurang dari 0, maka dia bilangan negatif di bawah 0. Negatif. Oke. Jika dia di bawah 0. Tapi jika tidak, else. Nah, jika lebih besar dari 0 bukan, kurang dari 0 juga bukan, sudah pasti ini adalah bilangan 0. Kita copy saja. Oke, kita isikan ini adalah bilangan 0. Oke, ini contoh kasus penggunaan if kita eksekusi. Oke, kita klik tombol cek bilangan, misalkan saya isikan 5, maka dia akan mengerjakan ini adalah bilangan positif, karena 5 di atas atau lebih besar dari 0. Saya isi lagi, misalkan -6 misalnya, ini adalah -6, dia akan mengecek ini di bawah 0, berarti dia akan mengerjakan ini adalah bilangan negatif. Tapi seandainya saya isikan dia adalah 0, maka dia akan mengerjakan perintah ini adalah bilangan 0. Oke, ini contoh penentuan apakah bilangan positif, negatif, atau 0 menggunakan perintah if. Oke, kita terapkan lagi kasus berikutnya untuk menerapkan penggunaan if di dalam VB.NET. Kita tambahkan satu buah form, klik kanan di project kita, pilih add, kemudian pilih form. Kita pilih form Windows, klik add. Oke, satu buah form sudah ditambahkan. Oke, sebelum kita lanjut, kita ubah startup objeknya, klik kanan di project kita, ya. Pilih properties. Kemudian kita atur startup objeknya, itu adalah form 2. Jadi pada saat dieksekusi, yang ditampilkan adalah form 2. Oke, ini adalah form 2. Kita close, and eksekusinya. Oke, kita masuk ke desain form 2. Jadi di sini kasusnya kita akan mengkonversi nilai angka dari 0 sampai 100. Oke, langsung saja kita buat kasusnya. Kita tambahkan dua buah label. Label pertama itu adalah misalkan teksnya kita ganti dengan nilai angka. Kemudian kita tambahkan satu buah text box untuk nilai angkanya. Selanjutnya kita tambahkan satu tombol untuk konversi. Kemudian satu label lagi, yaitu nilai huruf. Kemudian tombolnya kita ganti dengan konversi nilai. Satu buah text box lagi kita tambahkan untuk konversinya, hasil konversi nilainya. Oke, jadi ada dua buah text box, yaitu teks 1 dan teks 2. Ya, ada satu tombol, itu button 1. Oke, kita double klik di konversi. Jadi konversi button 1 klik, ya, maka kita akan membuat sebuah program. Pertama kita deklarasikan sebuah variabel nilai, misalkan tipe datanya integer.
Kemudian nilai ini isinya itu berdasarkan text box 1 misalnya. Oke, text box 1. Sekarang kita akan mengecek isi dari nilai. Jika nilai itu lebih besar sama dengan 90. Nah, jadi antara 90 sampai 100 berarti kita menggunakan N. Jadi nilai lebih besar sama dengan 90, N nilai kurang dari sama dengan 100. Maka kita isikanlah text box 2. Text box 2 kita isikan dengan karakter A. Nah, ini lihat kondisinya. Jika benar nilai itu lebih besar sama dengan 90 atau kurang dari sama dengan 100, maka isi dari teks 2 itu adalah A. Tapi jika nilainya false, kita tambahkan else if. Kita tambahkan else if untuk mengecek apakah nilainya lebih besar sama dengan 80 dan lebih besar sama dengan 80 dan nilai kurang dari sama dengan 89 misalnya. Maka text box-nya kita isikan, untuk text box 2 kita isikan dengan karakter B. Nah, jika kondisinya tidak dipenuhi, kita cek lagi. If nilai lebih besar sama dengan 70 dan nilai kurang dari sama dengan 79, maka then kita masukkan di dalam text box 2 itu karakter C. Jika tidak, else lagi. Else if nilai lebih besar sama dengan 60 and nilai kurang dari sama dengan 69, maka then text box-nya kita isi dengan karakter D. Oke, jika tidak, cek lagi. Else if nilai lebih besar sama dengan 50 and nilai lebih besar sama dengan 0 and nilai kurang dari sama dengan 59. Oke. Jika nilai di antara 0 sampai 59, maka dia dapat E. Text box-nya kita isikan dengan karakter E. Oke, jika semua kondisi tidak dipenuhi, misalkan di luar dari 0 sampai 100, maka kita tambahkan perintah else. Else text box-nya kita isikan dengan huruf F, karakter F. Oke. Jadi semua kondisi ini akan dicek sampai terakhir. Jika semua tidak dipenuhi, maka dia akan mengerjakan setelah else, yaitu mengisikan text box 2 dengan huruf F. Oke, kita eksekusi. Oke, saya misalkan isikan 95. Saya klik konversi, 95 itu mendapatkan nilai A, karena 95 antara nilai dari 95 ini itu diantara nilai lebih besar sama 90 dan nilai kurang dari sama dengan 100, true nilainya. Jika true, maka dia akan mengisikan isi dari text box 2 dengan huruf A. Misalkan saya isikan nilainya adalah 55. 55 ini dia akan masuk ke rentang nilai ini. Berarti dia akan mendapat nilai E. Seandainya saya isikan 800 misalnya, itu kan tidak mungkin. Berarti di luar dari kondisi ini, maka dia akan mengerjakan perintah setelah else, yaitu untuk mencetak atau menambahkan huruf F di dalam text box 2. Kita klik konversi, hurufnya adalah F. Oke, demikian contoh penggunaan percabangan if di dalam visualbasic.net. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.